tangan dong ya. Langsung saja nih, kasih ya. Baik. Kepada Kang Rohaindi, kami persilakan. Akhirnya dari Pandeglang, Noverani dari Kota Serang, Nong Sharon dari Kabupaten Pandeglang, dan Kang Emir dari Tangerang Selatan. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Kabupaten tapi sudah di provinsi kita menjadi satu, menjadi Kangnong Banten di sini. Saya kan dulu kita datang kawasan pariwisata zaman zaman dulu Taman Mini, Ancol, Dufan gitu. Tiba-tiba sekarang kita berwisata ke Gunung Pinang gitu ya, ke Ranca Upas gitu ya, ke tempat-tempat yang dulu nggak kebayang, bahkan ke Kampung Baju Biru, ke Kampung Kumuh yang kemudian disulap dengan warna-warna menjadi Kampung Bekelir di Tangerang dan sebagainya dan sebagainya. Tempat-tempat yang kepikir bakal jadi kawasan wisata. Itu namanya nomadic tourism. Jadi kita bisa datang ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Bahkan mobil disetting jadi tempat tidur, mobil disetting jadi kantin dan sebagainya. Ya mudah dan murah. Ya cuma beli bambu-bambu dirangkai-rangkai supaya dipotong pantas kan. Berapa sih harga bambu? Bahkan bumbunya juga diambil dari situ. Orang nanam padi aja bisa jadi duit. Bayangkan orang Jakarta yang tidak pernah tahu pohon padi, pohon beras katanya. Kamu makan beras kan? Makan. Tahu nggak pohonnya? Oh iya, nggak tahu. Bahkan ada anak Jakarta, saya pernah ngasih les ngegambar, coba gambarin pohon padi, nggak tahu. Gambarin tanah, dia nggak tahu. Jadi ada anak Jakarta yang tidak pernah menginjak tanah. Rumahnya bertingkat. Ketika dari rumah mau keluar naik mobil, ke kantor papanya juga bertingkat. Sekolah, jadi nyaris nggak pernah menginjak tanah, nggak tahu tanah seperti apa, Masya Allah. Ketika dibuka kawasan wisata Nandul, wah dia bersenang-senang dengan lumpur. Jadi duit jadi, paketnya 120.000. Luar biasa ya, kreativitas. Tapi bagaimana menjual ini supaya orang tahu dan menarik. Pendidikan, ya. 8 standar pendidikan. Paling tidak kawan-kawan harus bisa menyebutkan apa saja 8 standar pendidikan. Tendik, tenaga pendidik, guru, TU, apalagi itu sarana dan prasarana, iya, dan lain sebagainya ya. Nah ini 8 standar. Baik, kawan-kawan duta bahasa yang saya cintai, kita lihat kepada slide nomor berapa ini. Nah, pemerintah kita dalam hal ini Provinsi Banten di bawah Pak Gubernur Bapak Dr. Haji Wahidin Halim MSI dan Bapak Haji Andika sebagai wakilnya memiliki visi, memiliki misi. Ini harus dipahami. Ketika nanti kawan-kawan itu ditanya oleh narasumber, ya, diwawancarai, ini harus dikuasai. Apa visinya? Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak karimah. Adik-adik bisa hidup mandiri. Dengan apa? Dengan wirausaha atau dengan yang lain. Jadi jangan sampai kita lulus berpikir kita akan bekerja di mana.
tapi bagaimana kita bisa menciptakan pekerjaan, paling tidak untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, atau lebih baik lagi untuk orang lain. Kalau kita berpikir bagaimana ketika kita lulus untuk mencari pekerjaan, mencari lahan pekerjaan, pemuda di Indonesia, khususnya di Banten, usia 16-30, itu kewenangan Dinas Kepemudaan Olahraga. Itu sudah berapa banyak yang menganggur. Makanya fungsi dari Dispora salah satunya mengentaskan pengangguran. Itu yang harus dipahami. Makanya duta-duta ini adalah salah satu wakil. Banyak seperti pariwisata, kanonnya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu membidangi dua fungsi keolahragaannya dan fungsi kepemudaan. Fungsi perkenalkan, nama saya Farah Madiani dari Universitas Pamulang dari Kabupaten Tangerang Selatan. Nah, pertanyaan saya untuk Dr. Haji Supandi, bagaimana sikap ataupun tindakan dari Dinas Pendidikan menanggapi masyarakat ataupun anak-anak di Provinsi Banten yang tidak dapat menempuh pendidikan dasar? Nah, dikarenakan masalahnya ini seperti masalah finansial ataupun adanya kuota yang terbatas, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cici Sofiani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perwakilan dari Kabupaten Serang, Banten. Ingin bertanya untuk bidang pariwisata, di mana dikatakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat diunggulkan dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di Provinsi Banten saat ini. Namun, hal ini tentu dapat dilihat dari peranannya juga dalam menyumbang terhadap angka produk domestik bruto atau PDB, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja. Seperti itu. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 sampai 2019, terjadi pertumbuhan dalam hal pertumbuhan PDB, yaitu pada tahun 2016 sampai 2018 mencapai 15%. Kemudian penerimaan devisa pada tahun 2016 sampai 2019 mencapai 275 triliun rupiah, dan untuk penyerapan tenaga kerja yaitu mencapai 13% untuk penyerapan tenaga kerja. Nah, yang saya tanyakan yaitu terkait dengan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas, khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Banten, untuk mendukung peningkatan SDM. Karena yang kita ketahui bersama bahwa berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Banten itu yaitu diantaranya kurangnya kualitas SDM yang masih kurang, diantaranya dalam pemandu pariwisata, dalam hal sertifikasi, kemudian kemampuan bahasa asing juga. Untuk TK, SD, SMP itu tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini bupati dan wali kota. Untuk provinsi, dalam hal ini Provinsi Banten katakanlah, ya, kewenangannya itu adalah SLB, ya, di Banten disebutnya SKH, SMA, dan SMK, ya. Nah, untuk pusat, kawan-kawan mahasiswa ini kewenangannya pusat, ya, Kementerian Pendidikan yang disebutkan Dikti, ya. Jadi kewenangannya sudah dibagi-bagi sesuai dengan Undang-Undang 23. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah masih ada anak-anak di sekitar Banten yang putus sekolah? Jika ada, tolong kasih tahu saya, ya, sesuai dengan kewenangannya. SKH, SMA, SMK. Yang saya pahami, Pak Gubernur itu saat ini benar-benar, ya, fokus terhadap pendidikan, khususnya SKH, SMA, SMK yang menjadi kewenangannya. Adakah yang di negeri yang masih bayaran? Jika ada yang masih bayaran itu ilegal. Pasti pendapatannya pun tidak otomatis oleh Dinas Pariwisata. Ada banyak yang terlibat di dalam
yang kita sebut dengan petalis. Nah, bagaimana meningkatkan SDM-nya? Ya, sehebat apapun itu potensi, ya, sekaya apapun sebuah daerah, lamun uangnya menang-menang wae, yang orang ada apa-apa gitu, tidak akan berarti apa-apa. Betul? Setuju? Makanya kebetulan sekali pertanyaannya ditujukan kepada saya di seksi SDM. Setiap tahun kita memprogramkan ada pelatihan, ya, bagi para pelaku usaha. Pelatihan tingkat lanjutan tentunya, karena tingkat dasarnya dilakukan oleh kabupaten kota. Kan ada dinas pariwisata yang menangani pariwisata di kabupaten kota. Setelah dilatih mereka datang ke kita. Selain itu juga di bidang SDM juga ada sertifikasi. Zaman saiki profesi harus disertifikasi, tanpa itu legalitasnya dipertanyakan. Jadi para pemandu yang legal itu pasti sudah tahu sertifikasi. Jangan coba-coba Anda bawa turis atau Anda mau berwisata minta dipandu oleh orang yang tidak bersertifikasi. Pasti kemana-mana ngomongnya itu. Dibawa jalurnya bukan jalur yang legal. Jalan-jalan ke Baduy saja harus dipandu oleh pemandu wisata yang tersertifikasi, sehingga lamun hayang ngobrol tentang Baduy diasumkannya kepada kokolot yang benar. Jalan-jalan ke Anyer dibawa ke pantai yang benar. Emang ada pantai yang tidak benar ya? Banyak di Banten pantai yang tidak benar, dimanfaatkan hal-hal yang tidak benar. Itulah yang kemudian menjadi wajah pariwisata, disebut tempat gitu lah pokoknya. Ya ini kan berat sekali nih. Sementara yang begitu duitnya gancang banget. Untuk kalau di bawah hal yang begitu lakunya setengah mati tuh, baru dibuka aja seret, waduh cepat sekali untuk hal-hal yang tidak benar. Tetapi sebagaimana tadi disampaikan Pak Gubernur Banten, kita anggap bahwa Banten ini daerah religius. Ada yang terompah panjang, siapa yang tahu? Tuh, kan pasti nggak tahu. Ada yang sumpitan. Kita pernah juga jadi juara sumpitan. Jadi Banten itu luar biasa untuk olahraga rekreasi dan tradisionalnya. Makanya dengan kondisi pandemi ini, mudah-mudahan tidak lama lagi kita sudah kembali hidup normal, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dan menanamkan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak SD yang memang sekarang yang tidak boleh menggunakan HP, akhirnya harus berhubungan dengan itu, tidak bisa kita pungkiri. Tapi intinya kita pun pasti ada hikmah di semua ini. Tetap orang tua adalah sebagai utama untuk bisa mengawasi anak-anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh umur-umur yang di bawah usia. Kita tanamkan, pasti punya adik atau nanti juga akan punya anak. Kita tanamkan. Ini tidak jelek-jelek amat. Ini ada manfaatnya. Hari ini di penghujung akhir acara saya bisa hadir pada agenda Anjarsana Finalis Duta Bahasa Provinsi Banten 2021. Wajah yang cantik dan ganteng-ganteng yang akan menjadi duta bahasa di Provinsi Banten, dan juga kepada narasumber Pak Rohendi mewakili Dinas Pariwisata, Bu Ai dari Dispora, Pak Supandi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih buat Lembaga Bahasa Banten, Bu Wuri yang senantiasa memiliki semangat agenda pemilihan duta bahasa. Ya, kalian ini terpilih dari 100 berapa? 164 seprovinsi Banten, dan ini finalis ada 30 besar ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja, jadilah yang terbaik. Kalian sudah menggugurkan 160 peserta yang lain, dan 30 itu artinya melalui sebuah kompetisi. Dan bagaimana untuk bisa lolos pada berikutnya, maka berusaha untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi saya ini di mana sih? Ya, asah terus. Ketika kita sudah punya kompetensi, maka keberanian itu akan muncul. Tapi kalau kita nggak punya kompetensi apa-apa, kita nggak akan berani. Bahkan bicara pun juga nggak berani. Apalagi duta bahasa. Kompetensi
berbicara itu harus dikuasai. Karena apa? Ya bagaimana kalian menjadi duta, menjadi penyuluh agar masyarakat mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mengerti bahasa lokal, ya, dengan etika dan estetikanya, dan belajar menguasai bahasa asing agar kalian juga bisa menguasai dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Yang terakhir saya ingin menyampaikan kalau salam literasi sekarang ini eranya sudah akan era digitalisasi. Dan Presiden Jokowi menginginkan 2022 itu nggak ada lagi internet yang terhambat sampai ke pelosok desa. Dan bagaimana digitalisasi ini sudah menguasai. Bahkan di tahun ini pun TV sudah akan beralih ke TV digital. Bukunya adalah Bimbingan dan Konseling Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini adalah untuk mahasiswa jurusan PGSD dan jurusan Bimbingan dan Konseling. Sudah ditandatangani oleh penulisnya Pak Supandi. Iya, langsung diterima. Ya, sudah diambil gambarnya. Oke.